Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang isotropik dan extractive distillation. Besaran yang digunakan untuk mengukur sebuah campuran itu ideal atau tidak ideal, atau untuk mengukur non-ideality, non-ideality dari suatu campuran, itu adalah disebut dengan activity coefficient atau disimbolkan dengan gamma. Suatu campuran ketika dia gammanya sama dengan 1, campuran liquid, ketika gammanya sama dengan 1 berarti dia membentuk larutan yang ideal. Maka di sana kita bisa gunakan dalam simulasi menggunakan hukum Rho karena ideal, ya kan. Ketika gammanya tidak sama dengan 1, baik dia positif maupun negatif, maka nanti akan terjadi penyimpangan kalau kita simulasikan dengan menggunakan hukum Rho. Karena sistemnya itu tidak, di sini bisa dikatakan sistemnya adalah tidak ideal. Jadi kalau menggunakan hukum Rho, nanti hasilnya akan menyimpang. Deviasi positif itu terjadi ketika molekul itu dalam suatu campuran tersebut biasanya sifat molekulnya itu dissimilar atau tidak sama, ya kan. Ada yang polar, ada yang tidak polar, ya kan. Nah, itu biasanya menyebabkan terjadinya campuran yang tidak ideal. Sedangkan yang negative deviation itu seringkali terjadi karena adanya attractive force hidrogen. Karena adanya ikatan hidrogen. Nah, ini biasanya mengandung unsur H2O ini, kan ada H2O. Di sini H, di sini O. Nah, nanti akan berikatan dengan molekul H2O yang lain. Nah, ini ada H, ini O. O ini sangat negatif, hanya sangat positif. Akhirnya ini akan terjadi ikatan di sini antara O di molekul yang satu dengan H di molekul yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan hidrogen bond, ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen adalah yang terjadi pada molekul hidrogen untuk spesies molekul yang berbeda. Nah, di sini activity coefficient atau gamma ini ternyata juga dipengaruhi oleh atau bervariasi nilainya atau dipengaruhi nilainya oleh tekanan dan komposisi. Jadi Anda akan melihat di sini akan terjadi perhitungan yang sifatnya siklik, ya. Perhitungan yang sifatnya siklik karena komposisi mempengaruhi gamma, sedangkan gamma ini juga mempengaruhi komposisi campuran. Asotrop sudah kita bahas kemarin, ya. Ada asotrop maksimum asotrop dan ada minimum asotrop. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau temperaturnya, ya kan, temperatur dan komposisi lalu di atas, ini berarti maksimum asotrop. Kalau temperatur kemudian komposisi lalu asotropnya ada di bawah, ini minimum asotrop. Kalau dilihat dari sisi kurva P dengan XY, maka ini kurva P XY, maka terbalik posisinya. Ini adalah asotrop yang kita kenal kemarin. Residu curve yang sudah kita berikan contohnya simulasi menggunakan ChemSep pada pertemuan kemarin itu akan terbentuk yang merupakan komposisi campuran yang dia akan terlihat di situ ketika akan membentuk titik asotrop, yaitu ditandai dengan diffracted.
terjadi pembelokan, ya kan? Tidak menuju ke ujung pure komponen, ya kan? Lalu kita akan mengenal di kurva residu itu nanti, yaitu yang berupa unstable node, stable node, dan saddle. Ada 3. Contoh curve yang dimana di situ konstan relative volatility mixture-nya, ya, relative volatility-nya sangat konstan dan dia tidak menghasilkan asotrop, tidak ada asotropnya, adalah dapat dilihat seperti di gambar ini. Kurva segitiga ini kemarin kita sudah lihat di ChemSep, ya kan, yang model segitiga seperti ini, dimana biasanya komponen yang berat ada ditaruh di sebelah sini, di bawah kiri, komponen yang ringan di bawah kanan, lalu yang intermediate ada di tengah, di atas, ya kan, yang intermediate ada di atas. Nah, ini cara penampilannya, ya, cara menampilkan. Jadi tadi kemarin kita sampaikan urutan komponennya nanti akan mempengaruhi posisi dia di grafik segitiga ini. Beberapa model curve map ini bisa sangat bervariasi, terutama adalah ketika terjadi atau membentuk asotrop. Ini kita lihat di figur 3, ya. Di sini ada asotrop. Di mana asotrop itu? Anda bisa lihat asotropnya ada di titik C ini. Ini asotrop. Asotrop muncul di sini, C. Di dalam curve ini, maka D ini disebut sebagai unstable node. Unstable node ini. B dan A ini adalah stable node. Dalam kasus ini yang titik didihnya paling rendah ditaruh di atas. Titik didihnya yang paling berat ditaruh di B atau di bawah kiri. Sedangkan intermediate-nya ada di kanan. Jadi bisa kita variasikan, tapi yang paling berat selalu ditaruh di sebelah kiri bawah ini. Nanti kita lihat di sini mana asotropnya. Asotropnya adalah di titik C ini. Ini titik asotrop. Nah, titik ini disebut dengan saddle node. Titik ini disebut saddle. Titik C ini disebut saddle, ya. Kemudian ini disebut unstable node. Sedangkan A dan B ini disebut stable node. A dan B disebut sebagai titik stable node. Kalau dilihat urutan titik didihnya, maka yang paling rendah adalah D, kemudian C, yaitu di titik asotrop itu, baru kemudian ke arah A atau B. Jadi titik berat, titik didih yang paling rendah adalah D di posisi atas. Nah, dalam kurva segitiga ini, maka garis atau grafik curve yang membentuk garis DC ini, ya, ini DC ini, adanya asotrop di C itu, ini akan membagi atau akan membentuk semacam distillation region atau area destilasi, ya kan. Inilah yang kemudian disebut dengan distillation region. Yaitu di garis ini, ya. Nah, ini disebut dengan simple distillation boundary. Artinya kita bisa melakukan destilasi pada area sebelah kiri ini atau di area sebelah kanan. Jadi kita tidak bisa melewati titik asotrop ini untuk mendapatkan kemurnian produk. Jadi ini konsep destilasi dipelajari pertama kali dengan residu curve map ini, memahami grafik residu curve-nya. Ketika membentuk asotrop seperti ini di titik C, berarti di sana nanti kita tidak bisa memurnikan campuran A dengan B, ya kan. A dengan B ini tidak bisa kita murnikan 100%. Tapi kalau D dengan B bisa, D dengan A kita bisa dapatkan kemurnian mereka. Bagaimana urutan kita dalam melakukan destilasi? Kalau kita mau memisahkan ini, contoh nih 3 komponen dengan grafik seperti ini, berarti kita lihat tidak ada asotropnya, ya.
Ini adalah tidak ada asotrop, campuran yang tidak membentuk asotrop. Kita lihat tidak ada titik asotrop. Nah, di sini ketika kita akan memurnikan ketiga komponen ini berarti kita membutuhkan 2 kolom, ya kan? Pertanyaannya adalah pada umpannya ini, misalnya kita punya umpan di sini posisinya F1 di dalam grafik ini berada di sini 3 komponen. Lalu di komponen di menara pertama kita akan dapatkan destilat D1. Lalu nanti di menara kedua kita peroleh destilat D2 dan menara ketiga di kedua itu kita peroleh bottom B2. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, D1 ini komponen yang mana? Nah, kalau kita punya 3 komponen seperti ini, light komponen, kemudian heavy komponen, kemudian intermediate komponen, maka di kolom pertama kita peroleh destilat di kolom pertama ini nanti yaitu D1. Dia adalah light komponennya. Light komponen ini yang paling ringan kita ambil dulu di D1 ini. Kemudian bottomnya itu berarti binary komponen antara B dan D2 intermediate. Karena binary berarti dia berada di sini komposisinya. Nah, bagaimana itu menghitungnya? Komposisinya nanti berapa? Menghitungnya adalah dengan cara menarik garis lurus seperti ini, ya kan, dari light komponen ke umpan, lalu kita akan peroleh B2 di situ. Sehingga yang di umpan bottom pertama atau F2 umpan untuk kolom kedua ini kita hanya punya campuran binary antara B2 dan D2. Lalu di sana kita pisahkan dia, di mana yang ringan intermediate berarti menjadi yang ringan, atau yang unstable node-nya berarti intermediate ini, stable node-nya adalah di yang heaviest, yang paling berat. Berarti akhirnya ini yang intermediate, ini yang paling berat. Jadi urutannya kita peroleh di sini menjadi yang paling ringan light komponen, kemudian yang intermediate kita peroleh destilat kedua, dan yang heavy atau yang paling berat berada di destilat di bottom kolom kedua. Nah, sekuen seperti ini, urutan destilasi seperti ini disebut dengan urutan direct. Ini disebut dengan direct sequence. Lalu kita bisa juga lakukan untuk urutan yang berbeda. Yang itu kita sebut dengan indirect sequence. Bagaimana indirect sequence itu? Di sini kita ambil yang pertama adalah produk murninya, itu kita ambil di kolom pertama dalam bentuk bottom product, yaitu yang berasal dari heavy, yang paling berat. Bottom product kita ambil dari yang paling berat ini. Ini kita ambil dulu di kolom pertama. Sehingga destilatnya yang menjadi umpan di kolom kedua itu komposisinya adalah menjadi binary antara intermediate dan light komponen. Lalu di sini kita pisahkan, berarti yang destilat ini adalah light komponen, yaitu yang ini, ya kan? Ini sebagai destilatnya. Lalu yang bottom kolom kedua berarti yang intermediate komponen. Nah, urutan destilasi seperti ini maka disebut dengan indirect sequence. Nah, sekarang untuk campuran yang membentuk asetrop ya. Kita punya 3 komponen di sini, yaitu aseton, kemudian air dan propanol. Misalnya kini kasusnya adalah 2 propanol kita reaksikan dengan dehidrogenasi, nanti akan kita ambil aseton yang terbentuk. Jadi kita mau recovery produknya ini adalah aseton ya. Jadi ini kita inginkan aseton. Ini bagaimana kita melakukan pemisahan aseton ini? Sebenarnya kalau hanya mengambil aseton saja mudah, tapi bagaimana dengan propanol yang tidak bereaksi itu ingin kita recycle ke menara destilasi. Nah, ini kan jadi masalah karena kita nggak bisa memisahkan secara ketiga komponen ini secara murni. Kenapa begitu? Karena di sini akan membentuk asetrop. Kita lihat ini. Inilah asetropnya. Titik ini adalah asetrop dari ketiga campuran ternary ini. Artinya kita hanya bisa melakukan pemisahan atau destilasi melalui
ini titik asetrop ini akan membelah distillation boundary kita berada di sini, yaitu pada garis ini. Nah, atau yang digambarkan di sini, garis putus-putus ini adalah distillation boundary-nya di sini, di titik asetrop ini. Berarti kita bisa melakukan destilasi pemisahan 3 komponen, yaitu aseton, air, dan asetrop di sini. 2 komponen, asetrop, aseton dengan air, yaitu di titik ini. Melalui 2 sekuen, ini berarti sekuen apa ini? Direct ya, direct sekuen. Jadi kita ambil produk destilatnya ini, asetonnya dulu kita ambil, kemudian produknya adalah campuran air dan propanol, ya kan? Kemudian bottom produk di kolom kedua adalah air, sedangkan destilat produknya adalah campuran antara aseton dan air di titik asotropnya. Jadi dengan konsep ini berarti yang kita murnikan atau yang kita recycle itu bukan propanol murni, tetapi adalah campuran propanol air pada titik asotropnya. Jadi kita ambil destilasi kita di boundary pertama ini dengan sekuen seperti di gambar C ini, ya kan. Selanjutnya kalau kita ingin murnikan propanol dengan aseton yang di boundary kedua ini, berarti kita perlukan di situ teknik yang baru untuk menggeser asotropnya ini agar bisa dimurnikan. Nah, di sana ditawarkan banyak cara ya, itu intinya adalah kita menambahkan suatu agent, separating agent, atau kita tambahkan sebuah komponen baru atau entrance baru, atau itulah yang kemudian kita sebut dengan extractive distillation, karena di sana kita harus memanipulasi minimum boilingnya ini dengan menambahkan satu agent atau satu pelarut yang nanti akan menggeser asotropnya itu sehingga kita bisa murnikan dia. Jadi entrance ini kita masukkan adalah untuk merubah asotrop dari ketiga campuran ternary tadi. Nah, di sini dicontohkan ada beberapa konsep nih penambahannya. Ya, kalau ini masih ada asotrop ya di grafik di gambar C dan D ini ya. Ini ada asotrop di sini, ada asotrop di sini, kan bergeser asotropnya. Penambahan E itu menyebabkan bergeser asotrop dan juga distillation boundary-nya juga berubah. Ini masih ada asotrop, masih ada asotrop. Tapi kalau yang di atas ini ada asotrop juga di sini. Ini ada asotrop juga di sini. Tapi sudah mulai bergeser ya kan. Sebagai saddle node-nya di sana. Nah, sekarang kita lihat ternary, campuran ternary ini ya, antara benzen, sikloheksan dan aseton ya kan. Masing-masing titik didihnya benzen 80,1, kemudian sikloheksan 80,8, aseton 56,1, berarti ini yang paling kecil ya, like komponen. Kemudian intermediate-nya adalah benzen, kemudian heavy komponennya adalah sikloheksan. Lalu dari gambar ternary ini kita lihat ada titik asotrop. Di mana itu titik asotropnya? Yaitu pada D1. D1 ini asotrop, di mana pada titik asotrop D1 itu titik didihnya adalah 53,1. Berarti ini apa namanya? Asotrop apa? Ini adalah minimum boiling asotrop, karena campuran antara sikloheksan dengan aseton yang 180,8, yang 156,1, tapi asotrop yang terbentuk malah lebih kecil daripada atau lebih rendah dari asetonnya yang 56,1. Berarti ini minimum. Berarti kalau dilihat digambarkan kurvanya nanti seperti ini ya kan. Digambarkan kurvanya akan membentuk asetrop seperti ini. Jadi seperti ini. Ini aseton, ini sikloheksan, lalu terbentuklah asetrop di titik sini yaitu 53,1. Ini adalah D1. Jadi ini minimum namanya ya kan. Minimum boiling asetrop. Sedangkan yang di atasnya atau yang antara campuran ini B dengan benzen dengan sikloheksan, dia juga membentuk asotrop di titik F1 ini. Di mana asotropnya itu adalah juga minimum boiling asotrop.
minimum boiling homogen asotrop. Kenapa? Karena ini 80,1, ini 80,6, sedangkan titik asotropnya adalah 77. Jadi lebih rendah dari campuran kedua komponen itu. Ini adalah minimum boiling asotrop. Di sini kita lihat bensin adalah merupakan stable node. Ya, ini bensin adalah stable node ya. Maka nanti kita akan peroleh bensin ini sebagai produk bawah di kolom pertama. Maka kita beri B1. Kemudian destilat di kolom pertama itu adalah campuran asotrop ini, yaitu di titik asotrop antara sikloheksan dan aseton. Jadi sebenarnya kasusnya ini kita ingin memisahkan antara bensin dan sikloheksan. Titik didinya sangat dekat, kemudian dia punya titik asotrop di 77,3. Lalu kita tambahkanlah aseton sehingga membentuk asotrop yang baru juga di sini. Tetapi kita akhirnya punya distillation boundary di sana. Ini distillation boundary yang pertama. Maka kita ambil kemurnian produk di distillation boundary yang pertama ini. Berarti kita bisa ambil B1, lalu ini sebagai destilatnya, yang kemudian nanti kita akan pisahkan sikloheksan dan aseton sikloheksan asotropnya ini. Kita pisahkan dengan menambahkan air ya, sebagaimana ada di kurva B. Sini digambarkan di gambar 7B. Nah, di sana produk pertama di destilat pertama ini kita peroleh destilatnya ini adalah asotron dari aseton dan sikloheksan. Asotrop dari aseton dan sikloheksan. Lalu kita tambahkan dia solvennya yaitu air, sehingga kemudian dia bergeser ya. Lalu kita destilasi di sini di kolom kedua. Jadi yang destilasi kolom pertama kita peroleh bensin murni. Lalu di sini ada asotrop asetonnya. Asetonnya kita ekstraksi. Lalu kemudian kita destilasi lagi untuk kita ambil aseton murninya untuk kita umpankan di sana. Sedangkan air murninya kita recycle ke sana. Kasus lain di sini kita punya air yang digunakan untuk memisahkan antara aseton dengan metanol, metil asetat ya, metil asetat dengan metanol. Metil asetat dan metanol itu akan membentuk asotrop di titik ini, di titik didih 53,5. Berarti ini masuk apa? Minimum boiling ya kan? Ini masuk kategori minimum boiling asotrop. Karena ini 53 dari 64 dengan 56 asotropnya di 53,5 derajat Celcius. Berarti membentuk minimum boiling asotrop. Nah, untuk pemisahannya ini kita tambahkan air. Penambahan air ini nanti akan membentuk asotrop baru antara air dengan metil asetat, yaitu di titik asotropnya adalah 56,4 derajat Celcius titik didihnya. Berarti ini 100, ini 56,9, asotropnya 56,4. Berarti sama juga membentuk minimum boiling asotrop. Nah, pemisahannya nanti kita lakukan dengan cara yang pertama kita ambil, karena ini immiscible ya, antara asetat metil asetat dengan air ini, nanti kita masukkan ke hidrolisis. Ini kita ambil immiscible di sini ya, immiscible. Ini kita ambil, kemudian metanolnya kita ambil sebagai destilat. Ini kan bisa kita ambil sebagai destilat di kolom pertama. Sedangkan airnya sebagai bottom produknya, air murninya sebagai bottom produk. Nanti kita gunakan untuk di-recycle ke kolom pertama. Jadi extractive distillation ini dapat kita bagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu untuk pemisahan minimum boiling asotrop, kemudian pemisahan maksimum boiling asotrop, dan juga untuk pemisahan relative volatility non-asotropic mixture. Jadi untuk suatu campuran yang tidak membentuk asotrop tetapi non-relative volatility. Jadi yang atau low relative volatility-nya. Jadi relative volatility-nya sangat rendah.
kita inginkan nantinya untuk menjadi separating binary mixture in pure component ya, kita pisahkan dia ke komponen murninya. Setiap extractive distillation itu dapat kita gunakan untuk pemisahan minimum boiling isotope, jadi campuran yang membentuk minimum boiling isotope ke dalam komponen-komponennya yang memiliki residue curve map dengan urutan seperti pada gambar 6B ini ya, seperti pada gambar ini 6B. Nah, ini nantinya akan kita lihat seperti apa komposisi profilnya di ketika komponen itu ketika ditambahkan dua komponen yang akan kita pisahkan ketika ditambahkan satu komponen entrance-nya atau separation agent-nya. Nah, itu dapat kita lihat contoh di profil di gambar 9. Nah, di profil di gambar 9A ini adalah ditunjukkan komposisi dari ketiga komponen etanol, air, dan ditambah satu komponen sebagai ekstraktifnya yaitu EG atau ethylene glycol. Jadi kita punya campuran etanol air, kita tahu dia membentuk asetrop. Ya, etanol air itu nanti akan membentuk asetrop di titik minimum boiling asetrop juga, ya kan? Nah, itu kita tambahkan ethylene glycol. Nah, di sini di jumlah plate 22 ini kita lihat bagaimana komposisinya dia. Kita lihat di sini kita akan bisa mendapatkan air murni di sini, ya kan? Lalu kita akan memperoleh etanol dengan ethylene glycol yang hampir murni juga, tapi dia mengandung ethylene glycol di sini. Jadi kita sudah bisa memisahkan antara etanol dengan air yang membentuk asetrop itu. Sekarang kita dapatkan etanol dengan ethylene glycol yang di situ tidak ada asetropnya. Nah, di mana letak extractive sectionnya? Extractive sectionnya itu ada di daerah sini, di antara dua feed point ini, yaitu di antara dua feed point yang terbentuk ini. Disitulah extractive sectionnya. Berarti disinilah kita melakukan ekstraksinya. Nah, disinilah yang disebut sebagai karakteristik dari semua extractive distillation, yang mana yang kita perlukan adalah berapa jumlah solvent yang harus kita hadirkan dengan jumlah yang cukup pada tray yang nanti akan mengubah relatif volatility-nya dari kedua komponen atau dari komponen-komponen yang akan kita pisahkan. Maka nanti kedua komponen itu akan kita pisahkan tepat di ekstraktif sini, di ekstraktif section ini. Kita lihat di sana ya kan, di ekstraktif section itu ketika kita tambahkan komponen ethylene glycol maka dia langsung terjadi pemisahan secara drastis sehingga kita bisa memisahkan antara etanol dengan air di sini. Ini kan yang garis tebal ini air ya kan. Berarti kita mendapatkan komposisi air dengan etanol yang terpisah karena kehadiran komponen ketiga yaitu ethylene glycol. Kalau kita masukkan tepat di daerah yang area ini yaitu area ekstraktif, itu adalah di antara feed point yang pertama etanol air dengan feed point ethylene glycol ya kan, ethylene glycol feed point di sini kita masukkan. Nah, disinilah ekstraktifnya dia. Fase atau terjadi fase ekstraksi di sini. Jadi ethylene glycol ini nanti akan mempengaruhi komposisi liquidnya, bukan komposisi vapornya ya, tapi komposisi liquidnya. Nah, nantinya akan membuat tiga komponen itu akhirnya kita bisa memisahkan antara air H2O di sini H2O air dengan etanol di sini ya kan. Kita bisa pisahkan antara air dan etanol di sini. Di sini H2O, lalu di sini etanol. Walaupun etanolnya di sini masih ada ethylene glycol di dalamnya, ya kan? Tapi ethylene glycol dan etanol kan mudah dipisahkan, tidak membentuk asetrop. Jadi ini fungsi dari ekstraktif itu kita masukkan untuk mempengaruhi komposisi komponennya.
Dimana kalau kita lihat dari curve mapnya nanti akan tampak seperti ini, liquid composition profile di mole fraction yang digambarkan ini, liquid composition profile-nya, ya kan. Ini adalah menggambarkan umpannya, ya kan. Ya, sedangkan titik ini adalah destilatnya, ini destilat, ya kan. Dengan X adalah bottomnya, ini bottom produknya. Sedangkan ini adalah tray compositionnya. Ini kalau dilihat dari curve map, ya, residu curve map. Jadi sebenarnya desain menara destilasi maksudnya adalah desain sekuen urutan dalam pemisahan dengan menggunakan menara destilasi. Itu kita mau tidak mau kita harus menggunakan residu curve map ini untuk mempelajari bagaimana urutannya, kemudian produk apa yang kita peroleh di destilat, produk apa yang di bottom di kolom pertama. Kita tadi sudah kenalkan ada direct sequence atau indirect sequence. Nah, itu yang di destilasi selanjutnya yang bottom atau direct, atau yang di destilasi selanjutnya yang top yang kita sebut dengan indirect. Kalau yang bottom berarti direct, kalau yang top berarti indirect. Jadi kalau yang top yang didestilasi di selanjutnya berarti pertama kita ambil produk yang paling berat dulu. Kalau direct itu yang diambil adalah produk yang paling ringan dulu di destilat, lalu bottomnya didestilasi lagi. Sedangkan kalau indirect, produk yang paling berat kita ambil dulu di kolom pertama, lalu destilatnya didestilasi lagi. Nanti intermediate berarti kita peroleh di kolom bottom, di bottom produk, sedangkan yang light di destilat produk di kolom kedua. Pada kasus penambahan solvent ya yang bisa mengubah volatility-nya, itu kita lihat di contoh ilustrasi seperti ini, yaitu ketika dua komponen Y1 dan X1 ini di A ini, ya kan, dia membentuk asotrop ini asotropnya. Terbentuk asotrop di sana, di titik ini. Lalu dengan ditambah solvent, dia bisa berubah keseimbangannya menjadi ke sana, atau bisa menjadi ke sini negatif. Jadi bisa negatif atau positif dengan penambahan solvent itu. Lalu sedangkan yang D ini adalah yang data eksperimennya. Kita beri eksperimennya, ini ternyata dengan penambahan solvent A, B, C, D dengan masing-masing 0,3, 0, 30, 50 dan 90% mol anilin, kita tambahkan anilin masing-masing, ternyata dia merubah asotropnya, ya kan? Tidak ada asotrop jadinya. Jadi kalau di sini ada asotrop ini tanpa solvent yang A, lalu dengan B berarti bergeser, C bergeser, D bergeser, dan tidak ada asotrop. Berarti ini hampir bisa kita murnikan secara murni sampai 96%, ya kan? Sedangkan pada kasus maksimum boiling asotrop, maka di sini kita menambahkan high boiling solvent. Jadi solvent yang lebih berat dari kedua campuran itu. Jadi kita sebutnya heavy solvent ya. Jadi solvent yang titik didihnya lebih tinggi dari kedua campuran B dan A ini yang akan kita pisahkan. Jadi kita punya komponen A dan B. Kalau dia membentuk maksimum boiling asotrop, maka kita tambahkan solvent yang lebih besar titik didihnya daripada A dan B. Nanti akan membentuk distillation boundary yang baru. Ini titik putus-putus ini adalah menunjukkan distillation boundary yang baru. Di sini distillation boundary yang baru. Jadi dengan kehadiran komponen ketiga yang kemudian destilasinya kita sebut dengan extractive distillation. Ya, komponen ketiga ini sengaja kita tambahkan. Kalau dua tadi kan hanya butuh satu kolom ya, tapi tidak bisa dimurnikan. Nah, kalau kita tambah satu komponen lagi ketiga, berarti kita punya 3 komponen. Berarti nanti pemisahannya butuh 2 kolom. Tapi kan kita bisa memisahkan secara murni ketiganya. Jadi menambah kolom tapi hasilnya bisa lebih murni. Inilah konsep dari destilasi dengan ekstraktif yang biasanya pemanfaatannya atau penggunaannya adalah
pada kasus di mana campuran binary itu membentuk asotrop. Maka kita tambahkan dengan komponen ketiga sebagai ekstraktif, lalu nanti akan menghasilkan asotrop yang baru, dan atau tidak membentuk asotrop yang baru, tapi membentuk, setidaknya kita punya distillation boundary yang baru. Jadi kita bisa pisahkan dia. Nah, itu sebagaimana digambarkan di sini. Ya, extractive distillation untuk asam nitrat, ya, HNO3 dan air. H2O menggunakan sulfuric acid sebagai solventnya, yaitu H2SO4 sebagai solventnya. Ya, cukup map dari material balance lines di sisi A itu residu curve mapnya, sedangkan di B itu adalah kolom sequence-nya atau menara destilasi yang digunakan untuk pemisahannya. Kemudian skenario yang lain yang sudah kita bahas di minggu kemarin, yaitu pressure swing distillation. Ini juga merupakan bagian dari asotropic distillation atau dengan dengan extractive distillation, ya kan. Kalau reactive distillation itu juga bisa, ya, untuk pemurnian di sini. Oke, dari sini kita sudah pelajari tentang bagaimana extractive distillation dan penerapannya pada destilasi pada campuran yang membentuk asotrop atau asotropic distillation. Jadi extractive distillation itu adalah salah satu solusi untuk melakukan destilasi pada campuran yang membentuk asotrop. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.